Di tahun 2025 ini, kebutuhan akan smartphone yang tangguh semakin meningkat. Bukan lagi cuma milik para pekerja lapangan atau petualang ekstrem saja. Banyak dari kita, pengguna biasa, seringkali beraktivitas di luar ruangan. Entah itu saat naik ojek online di tengah gerimis, atau saat ponsel tidak sengaja jatuh dari saku celana. Kerusakan akibat air dan benturan menjadi momok yang menakutkan. Dulu, ponsel dengan sertifikasi tahan air dan bodi kuat identik dengan harga mahal. Namun, pergeseran pasar kini membawa teknologi ini ke segmen yang lebih terjangkau, yaitu di bawah 2 juta rupiah. Ini adalah sebuah revolusi kecil yang sangat membantu. Pentingnya ponsel tahan banting di kelas harga ini tidak bisa dianggap remeh. Bagi banyak orang, ponsel 2 jutaan adalah perangkat utama untuk segala hal. Mulai dari komunikasi, bekerja, hiburan, hingga navigasi. Jika perangkat ini rusak hanya karena insiden kecil, dampaknya bisa sangat besar pada produktivitas dan konektivitas harian. Oleh karena itu, memiliki lapisan proteksi ekstra berupa ketahanan air dan benturan memberikan rasa aman yang luar biasa. Pengguna tidak perlu lagi was-was saat cuaca tidak menentu, atau saat beraktivitas dengan sedikit lebih banyak gerakan. Ini adalah investasi cerdas untuk jangka panjang. Perkembangan teknologi material dan manufaktur menjadi kunci utama. Produsen kini bisa menggunakan polikarbonat yang diperkuat, sudut-sudut karet, dan segel internal yang efektif tanpa membuat biaya produksi melonjak tinggi. Sertifikasi seperti IP67 atau bahkan IP68, yang sebelumnya hanya ada di ponsel flagship, mulai kita temui di segmen ini. Begitu pula dengan standar ketahanan benturan, meski mungkin bukan standar militer penuh precision, namun sudah dirancang untuk tahan jatuh dari ketinggian wajar. Misalnya 1,2 hingga 1,5 meter. Ini menunjukkan komitmen brand untuk menjawab kebutuhan nyata konsumen. Dalam ulasan kali ini kita akan mengadu 5 jagoan baru di tahun 2025. Semuanya berada di rentang harga 2 jutaan dan menawarkan janji ketangguhan. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari Titan Guard Patriot XT, Aqua Shield Voyager V2, TerraForce Commando C5, Heliocore Nomad 25, hingga Cygnus Sentinel 1. Mana yang paling seimbang antara kekuatan, performa, dan harga? Mana yang punya fitur unik yang membuatnya lebih unggul? Mari kita tahu bersama ponsel tangguh mana yang paling layak menjadi partner andalan Anda untuk segala medan dan kondisi cuaca. Mari kita mulai datang dengan desain yang sangat tegas dan maskulin. Bodinya dibalut material polikarbonat tebal dengan aksen tekstur kasar di bagian belakang untuk grip yang mantap. Di setiap sudutnya, terdapat bumper karet yang menonjol, dirancang khusus untuk menyerap energi benturan saat jatuh. Titan Guard mengklaim Patriot XT tahan jatuh ke permukaan beton dari ketinggian 1,5 meter. Untuk ketahanan air, ia dibekali sertifikasi IP68, yang artinya bisa terendam di air tawar sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Ini adalah spesifikasi yang sangat impresif untuk harganya. Dari sisi jeroan, Patriot XT ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Refresh. Ini adalah chipset yang sudah terbukti andal untuk tugas sehari-hari dan gaming ringan. Dipadukan dengan RAM 6GB dan storage 128GB, performanya terasa responsif untuk membuka aplikasi, multitasking dan media sosial. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 3. Meskipun resolusinya bukan yang tertinggi, tingkat kecerahannya cukup baik untuk penggunaan di luar ruangan di bawah sinar matahari. Antarmuka yang digunakan adalah Android 14 versi stok, tanpa banyak bloatware yang mengganggu. Keunggulan utama Patriot XT jelas terletak pada daya tahan fisiknya yang superior di kelasnya. Bodi yang kokoh dan sertifikasi IP68 memberikan rasa aman yang maksimal. Baterainya juga menjadi nilai jual utama, dengan kapasitas jumbo 6000 mAh. Dengan kapasitas sebesar ini, ponsel bisa dengan mudah bertahan selama 2 hari penuh untuk pemakaian normal. Ini sangat cocok bagi mereka yang sering lupa mengisi daya, atau sering beraktivitas jauh dari colokan listrik. Pengisian dayanya sendiri didukung fast charging di 18 watt, standar untuk kelas harganya. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Desainnya yang besar dan tebal membuatnya kurang nyaman untuk dimasukkan ke dalam saku celana yang ketat. Bobotnya juga terasa lebih berat dibandingkan ponsel biasa. Sektor kamera menjadi kompromi lainnya.
Meskipun punya kamera utama 50 megapiksel, kualitas fotonya cenderung standar saja. Warnanya kadang terlihat sedikit pudar, dan detailnya kurang tajam saat kondisi cahaya redup. Tidak ada kamera ultra-wide, hanya ada sensor makro 2 megapiksel yang fungsinya lebih sebagai pelengkap. Selanjutnya, V2. Sesuai namanya, ponsel ini menonjolkan kemampuan tahan airnya. Dengan sertifikasi IP68, ia menawarkan perlindungan yang sama dengan Patriot XT terhadap debu dan air. Namun, Aqua Shield membawa pendekatan desain yang berbeda. Voyager Phi 2 terlihat lebih ramping dan elegan dibandingkan ponsel rugged pada umumnya. Bodinya masih menggunakan polikarbonat PIS, namun dengan finishing yang lebih halus dan pilihan warna yang lebih cerah. Ini membuatnya cocok untuk pengguna yang ingin ponsel tangguh tanpa harus terlihat seperti membawa alat konstruksi. Ketahanan benturannya diklaim tahan jatuh dari 1,2 meter. Untuk performa, Voyager V2 mengandalkan chipset Snapdragon 4 Gen 2. Chipset ini dikenal sangat efisien dalam penggunaan daya, yang menjadi nilai plus. Dipasangkan dengan RAM 6GB dan storage 128GB, kinerjanya sangat mulus untuk penggunaan sehari-hari. Salah satu keunggulan utamanya adalah layar. Voyager V2 dibekali layar 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Tampilan visualnya terasa jauh lebih tajam dan mulus dibandingkan Patriot XT. Ini membuat pengalaman scrolling media sosial dan menonton video menjadi lebih menyenangkan. Kelebihan utama Aqua Shield Voyager V2 adalah keseimbangannya antara desain, layar, dan ketahanan. Ia berhasil membuktikan bahwa ponsel tangguh tidak harus selalu berpenampilan sangar. Layar Full HD plus 90Hz adalah sebuah kemewahan di kelas harga ini, apalagi untuk ponsel dengan IP68. Kualitas tangkapan sinyalnya juga patut diacungi jempol. Aqua Shield menyematkan teknologi antena khusus yang mereka sebut Signal Max, untuk menjaga koneksi tetap stabil di area dengan sinyal lemah. Ini sangat berguna bagi mereka yang sering bepergian ke daerah pelosok. Meskipun begitu, ada beberapa catatan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, yang meskipun besar, tidak sebesar milik Patriot XT. Dalam penggunaan nyata, ponsel ini bisa bertahan seharian penuh. Namun untuk mencapai 2 hari, akan sedikit sulit jika pemakaiannya intensif. Pengisian dayanya juga standar 18 watt. Kompromi terbesar mungkin ada pada ketahanan benturannya. Meskipun dirancang tahan banting, desainnya yang lebih ramping, berarti perlindungan sudutnya tidak sekokoh Patriot XT. Ia lebih cocok untuk menahan benturan sehari-hari, bukan untuk dijatuhkan secara ekstrem secara sengaja. Masuk ke kandidat ketiga, kita punya TerraForce Commando C Meme. Ponsel ini mengambil jalan tengah antara Patriot XT yang super tangguh dan Voyager V2 yang stylish. Desainnya masih terlihat gagah dengan frame metal dan bodi belakang polikarbonat bertekstur, namun dengan profil yang sedikit lebih tipis dari Patriot XT. TerraForce memberikan sertifikasi IP67, artinya tahan debu dan mampu bertahan di dalam air tawar, sedalam 1 meter selama 30 menit. Sedikit di bawah IP68, namun sudah lebih dari cukup untuk melindungi dari hujan deras atau jatuh ke genangan air. Untuk ketahanan banting, ia juga diklaim tahan jatuh dari 1,5 meter. Di sektor dapur pacu, Commando C5 menggunakan chipset Unisoc T820. Ini adalah pilihan yang menarik karena performa CPU dan GPU-nya cukup kompetitif di kelas 2 jutaan. Seringkali bisa bersaing dengan seri Helio G dari MediaTek. Ponsel ini hadir dengan konfigurasi RAM 8GB dan storage 128GB. Kapasitas RAM yang lebih besar ini menjadi daya tarik utamanya, memungkinkan multitasking yang lebih lancar, dan menjaga aplikasi tetap berjalan di latar belakang tanpa harus reload. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+, mirip dengan Patriot XT. Keunggulan utama dari TerraForce Commando C5 adalah kombinasi RAM besar dan performa chipset yang mumpuni dalam sebuah bodi yang tangguh. Dengan RAM 8GB, ponsel ini terasa sangat gegas saat berpindah antar aplikasi berat. Ini menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna yang butuh performa lebih. Mungkin untuk pekerjaan yang melibatkan banyak aplikasi, atau untuk bermain game yang sedikit lebih menuntut. Selain itu, TerraForce menyematkan sebuah tombol fisik ekstra di samping bodi yang bisa dikustomisasi.
Pengguna bisa mengaturnya sebagai shortcut untuk menyalakan senter, membuka kamera, atau aplikasi lain. Namun, Komando C5 juga memiliki beberapa kelemahan. Sertifikasi IP67 membuatnya sedikit tertinggal dari dua pesaing sebelumnya, yang sudah IP68. Layarnya yang masih beresolusi HD+, juga mungkin menjadi pertimbangan bagi mereka yang memprioritaskan ketajaman visual untuk konsumsi media. Baterainya berkapasitas 5.500 mAh, berada di antara Patriot XT dan Voyager V2, mampu memberikan daya tahan yang sangat baik untuk 1,5 hari. Sektor kameranya, dengan sensor utama 48 megapiksel, menghasilkan foto yang cukup baik di siang hari, namun kualitasnya menurun drastis di malam hari. HelioCore Nomad 25 hadir sebagai opsi keempat dengan fokus yang sedikit berbeda. Ponsel ini juga menawarkan bodi yang kokoh dengan sertifikasi IP67 dan ketahanan jatuh dari 1,2 meter. Desainnya fungsional, menggunakan kombinasi polikarbonat dan karet, namun tidak setebal Patriot XT. Nah, yang menjadi andalan utama Nomad 25 adalah sektor baterai dan pengisian dayanya. Ia dibekali baterai berkapasitas masif, 7.000 mAh, paling besar di antara semua kandidat dalam ulasan ini. Ini adalah ponsel yang benar-benar dirancang untuk para pengembara atau pekerja yang jauh dari sumber listrik. Untuk mengimbangi baterai raksasanya, HelioCore membekali Nomad 25 dengan teknologi pengisian cepat 33 watt. Ini adalah yang tercepat di kelasnya, mampu mengisi baterai 7.000 mAh tersebut dalam waktu yang relatif wajar. Dari sisi performa, ia menggunakan chipset Snapdragon 4 Gen 1 yang sangat efisien daya. Dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB, konfigurasinya memang terasa paling dasar di antara para pesaingnya. Performanya cukup untuk tugas-tugas esensial, namun mungkin akan terasa sedikit kewalahan jika digunakan untuk multitasking berat atau gaming. Jelas, keunggulan mutlak dari HelioCore Nomad 25 adalah daya tahan baterainya yang luar biasa. Dengan 7.000 mAh, pengguna bisa dengan percaya diri menggunakannya selama 2 hingga 3 hari, tanpa perlu mengisi daya. Ini adalah game changer bagi mereka yang memprioritaskan masa pakai baterai di atas segalanya. Dukungan fast charging 33 watt juga memastikan bahwa saat baterai habis, pengisian ulang tidak memakan waktu seharian. Selain itu, ponsel ini juga mendukung reverse charging, artinya bisa berfungsi sebagai power bank untuk mengisi daya perangkat lain melalui kabel. Akan tetapi, monster baterai ini datang dengan kompromi yang signifikan. Kapasitas RAM 4GB adalah yang terkecil di antara kelima ponsel, yang akan terasa dampaknya pada performa multitasking. Layarnya juga standar, berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+. Bobot dan ketebalannya adalah yang paling ekstrem, membuatnya menjadi ponsel yang paling tidak nyaman untuk digenggam dan dibawa-bawa. Kameranya juga sangat dasar, dengan sensor utama 48 MP, yang kualitasnya hanya cukup untuk dokumentasi di kondisi cahaya ideal. Nomad 25 adalah ponsel spesialis, bukan untuk semua orang. Kandidat terakhir kita adalah Cygnus Sentinel S1. Ponsel ini mencoba menjadi yang paling seimbang dari semuanya. Ia datang dengan desain yang paling normal dan minimalis, hampir tidak terlihat seperti ponsel rugged. Namun di balik penampilannya yang kalem, ia memiliki sertifikasi IP67 dan rangka internal yang diperkuat untuk menahan benturan ringan serta jatuh dari ketinggian 1 meter. Ini adalah pendekatan stealth rugged, tangguh tanpa harus pamer. Pilihan yang tepat bagi pengguna yang ingin proteksi tambahan tanpa menarik perhatian. Cygnus Sentinel S1 ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6100+. Ini adalah satu-satunya ponsel dalam daftar ini yang sudah mendukung konektivitas 5G. Sebuah nilai jual yang sangat kuat untuk masa depan. Performanya sangat baik untuk kelasnya, setara atau bahkan sedikit di atas Helio G99. Ponsel ini dilengkapi dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Sektor layarnya juga menarik, menggunakan panel AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Tampilan warnanya sangat kaya dan kontrasnya dalam, memberikan pengalaman visual terbaik di antara kelima ponsel. Keunggulan utama Cygnus Sentinel S1 adalah kombinasi layar AMOLED, dukungan 5G, dan desain yang elegan dalam paket yang tetap memiliki ketahanan dasar. Ini membuatnya menjadi pilihan paling modern dan future-proof.
Kualitas visual dari layar AMOLED-nya benar-benar memanjakan mata, cocok untuk menonton film atau melihat foto. Sektor kameranya juga sedikit lebih unggul. Dengan sensor utama 64 MP yang dioptimalkan dengan baik, hasil fotonya memiliki detail dan rentang dinamis yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya, terutama dalam kondisi cahaya yang cukup. Tentu saja, ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Baterainya adalah yang terkecil, dengan kapasitas 5000 mAh. Meskipun masih tergolong besar, kombinasi dengan layar AMOLED dan modem 5G, membuat daya tahannya hanya standar 1 hari pemakaian. Tingkat ketahanannya juga yang paling dasar. Sertifikasi IP67 dan klaim tahan jatuh dari 1 meter sudah cukup untuk kecelakaan sehari-hari, namun jelas tidak dirancang untuk kondisi ekstrem seperti Patriot XT atau Commando C5. Harganya juga biasanya sedikit lebih tinggi, seringkali mepet di batas atas 2 juta rupiah. Saat kita membandingkan kelima ponsel ini secara langsung, perbedaan fundamental mulai terlihat jelas. Dari segi material dan ketahanan fisik, Titan Guard Patriot XT adalah juaranya. Bodi polikarbonat tebal, bumper karet masif, dan sertifikasi IP68 menempatkannya di puncak piramida ketangguhan. TerraForce Commando C5 menyusul dengan frame metal dan IP67, memberikan rasa kokoh yang premium. Aqua Shield Voyager V2, meski punya IP68, terasa lebih fokus pada ketahanan air daripada benturan. Heliocore Nomad 25 tebal karena baterai, bukan karena proteksi ekstrem. Sementara Cygnus Sentinel S1 adalah yang paling sopan, dengan proteksi dasar untuk ketenangan pikiran. Pindah ke sektor baterai, pertarungannya sangat jelas. Heliocore Nomad 25 dengan 7000 mAh dan fast charging 33W adalah raja yang tak terkalahkan. Ia diciptakan untuk daya tahan. Titan Guard Patriot XT dengan 6000 mAh berada di posisi kedua, menawarkan masa pakai 2 hari yang solid. TerraForce Commando C5 dengan 5500 mAh menjadi pilihan tengah yang sangat baik. Sementara Aqua Shield Voyager 5, 2 dan Cygnus Sentinel S1 dengan 5000 mAh berada di kategori standar, cukup untuk seharian penuh, namun tidak lebih. Pilihan di sini sangat bergantung pada seberapa jauh Anda dari colokan listrik setiap harinya. Dalam hal performa dasar, ceritanya menjadi lebih kompleks. TerraForce Commando C5 dengan RAM 8GB dan chipset Unisoc T820 menawarkan pengalaman multitasking paling lancar. Ini adalah pilihan para power user. Cygnus Sentinel S1 dengan Dimensity 6100 memberikan performa yang sangat kompetitif ditambah bonus konektivitas 5G. Titan Guard Patriot XT dan Aqua Shield Voyager 5, 2 dengan Helio G99 Refresh, dan Snapdragon 4 Gen 2, memberikan performa harian yang sangat andal dan seimbang. Heliocore Nomad 25 dengan RAM 4GB menjadi yang paling buncit, cukup untuk dasar-dasar, namun tidak untuk penggunaan berat. Secara keseluruhan, tidak ada satu pemenang mutlak di ketiga area ini. Patriot XT menang di kekuatan, Nomad 25 menang di baterai, dan Commando C5 unggul tipis di performa multitasking. Aqua Shield Voyager V2 dan Cygnus Sentinel S1 mencoba menyeimbangkan ketiganya dengan cara yang berbeda. Voyager V2 menyeimbangkan ketahanan dan desain, sementara Sentinel S1 menyeimbangkan fitur modern seperti layar dan 5G dengan ketahanan dasar. Pilihan terbaik sangat bergantung pada prioritas utama yang Anda cari dalam sebuah smartphone tangguh. Di luar 3 pilar utama tadi, fitur-fitur spesial seringkali menjadi pembeda. Mari kita mulai dari kamera. Di sektor ini, Cygnus Sentinel S1 tampil sebagai yang terdepan. Sensor 64 MP-nya dipadukan dengan pemrosesan gambar yang lebih matang dan keunggulan layar AMOLED untuk melihat hasil foto, memberikan kualitas gambar terbaik secara keseluruhan. Aqua Shield Voyager 5 juga cukup baik, terutama dalam hal akurasi warna. Titan Guard Patriot XT, TerraForce Commando C5, dan Heliocore Nomad 25 berada di level yang serupa, yaitu fungsional untuk dokumentasi di siang hari, namun tidak bisa diandalkan untuk fotografi yang lebih serius, terutama di malam hari. Selanjutnya, kualitas sinyal dan konektivitas. Di sini, Cygnus Sentinel S1 kembali unggul berkat dukungan jaringan 5G dari chipset Dimensity 6100+. Ini membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang paling siap untuk masa depan. Namun, untuk kekuatan sinyal di area sulit,
Klaim teknologi Signal Max dari Aqua Shield Voyager V2 membuatnya sangat menarik. Dalam pengujian praktis, Voyager V2 seringkali mampu mempertahankan 1 atau 2 bar sinyal di lokasi di mana ponsel lain sudah menyerah. Ini adalah fitur krusial bagi mereka yang tinggal atau bekerja di daerah dengan cakupan jaringan yang kurang baik. Setiap ponsel juga memiliki keunikan tersendiri. TerraForce Commando C5 menawarkan tombol fisik yang bisa dikustomisasi, sebuah fitur kecil namun sangat praktis untuk akses cepat. HelioCore Nomad 25 punya fitur reverse charging, mengubahnya menjadi power bank darurat yang sangat berguna. TitanGuard Patriot XT memiliki keunikan pada desainnya yang super tangguh, yang dengan sendirinya menjadi sebuah fitur bagi target pasarnya. Cygnus Sentinel S1 punya keunikan berupa sensor sidik jari di bawah layar, sebuah fitur premium yang jarang ditemukan di kelas harga ini, apalagi pada ponsel rugged. Jika kita rangkum, pertarungan fitur spesial ini dimenangkan oleh kandidat yang berbeda tergantung kategorinya. Cygnus Sentinel S1 adalah yang terbaik untuk fotografi dan konektivitas masa depan. Aqua Shield Voyager V2 adalah jagoan untuk urusan tangkapan sinyal. TerraForce Commando C5 menawarkan kepraktisan dengan tombol customnya. Dan HelioCore Nomad 25 punya trik unik sebagai power bank. Fitur-fitur ini menunjukkan bahwa produsen tidak hanya fokus pada ketahanan, tetapi juga berusaha memberikan nilai tambah yang sesuai dengan target pengguna masing-masing. Setelah membedah kelima ponsel tangguh di bawah 2 juta ini, jelas bahwa tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Pilihan terbaik sangat bergantung pada kebutuhan dan prioritas Anda. Setiap ponsel memiliki karakter dan keunggulannya masing-masing. Oleh karena itu, rekomendasi akhir akan dibagi berdasarkan profil pengguna yang berbeda. Ini akan membantu Anda menentukan mana yang paling pas untuk menjadi partner andalan dalam aktivitas sehari-hari maupun petualangan di luar ruangan. Mari kita simpulkan semuanya agar lebih mudah. Jika prioritas utama Anda adalah ketangguhan fisik yang absolut dan Anda tidak peduli dengan bodi besar dan berat, maka TitanGuard Patriot XT adalah pilihan yang paling logis. Dengan sertifikasi IP68 dan bodi yang dirancang seperti tank, ponsel ini memberikan rasa aman maksimal dari benturan dan air. Baterai 6000 mAh juga memastikan daya tahan yang panjang. Ini adalah ponsel ideal untuk pekerja konstruksi, pendaki gunung, atau siapa saja yang sering beraktivitas di lingkungan yang keras dan tidak ramah terhadap gadget. Bagi Anda yang menginginkan ponsel dengan daya tahan baterai paling ekstrem, jawabannya sudah pasti, HelioCore Nomad 25. Baterai 7000 mAh, fast charging 33 W, dan kemampuan reverse charging menempatkannya di liga tersendiri. Ponsel ini cocok untuk para traveler, pengemudi jarak jauh, atau siapapun yang sering berada jauh dari stop kontak selama berhari-hari. Namun, Anda harus siap berkompromi dengan performa RAM 4GB dan bobotnya yang sangat berat. Ini adalah perangkat spesialis untuk para nomaden sejati. Jika Anda mencari keseimbangan terbaik antara fitur modern, desain elegan, dan ketahanan yang cukup, maka ada dua pilihan kuat. Aqua Shield Voyager V2 adalah pilihan tepat jika Anda menginginkan layar tajam Full HD, plus 90 Hz, dan kekuatan sinyal yang andal dalam bodi tahan air IP68 yang tetap stylish. Di sisi lain, Cygnus Sentinel S1 adalah pilihan terbaik jika Anda menginginkan teknologi masa depan seperti 5G, dan kemewahan layar AMOLED, dibalut dalam bodi stealth rugged yang minimalis. Keduanya adalah pilihan excellent untuk penggunaan urban sehari-hari dengan proteksi ekstra. Sementara itu, TerraForce Commando C5 menjadi pilihan alternatif yang menarik bagi power user berkat RAM 8GB dan tombol customnya yang praktis.